Assalamualaikum, hai. Selamat datang lagi di 6 video terakhir sebelum Lebaran di Ramadan Rehab. Jadi, gue pengen ngasih tahu lagi tentang orang tua di video ini, dan kali ini tentang nasihat bokap gue lagi. Bokap gue lagi baik-baik ngasih nasihat dan gue suka itu. Yaitu tentang terus mendoakan orang tua. Jadi bokap gue nonton video Syekh di Saudi yang marah-marah dan bilang, kalau kamu mendoakan orang tua itu hanya 5 kali sehari, kamu durhaka. Kayak wah, emang ada dalil yang mengatakan itu? Ternyata emang doa kepada orang tua itu setiap saat. Dan kalau lu setiap saat nggak doain orang tua, berarti lu menomorduakan mereka dibanding lu mencari harta, mencari dunia, menikmati dunia, wanita, dan lain-lainnya, baru orang tua. Dan kita hidup di era yang doa kita, gue yakin, lebih banyak ngomongin dunia daripada akhiratnya. Makanya para ulama bilang doa itu sebenarnya nggak usah macem-macem. Ikutin aja doa para nabi, para rasul, dan doa-doa yang ada di Al-Quran, dan itu udah cukup. Dan itu lebih baik untuk mental health kita. Karena kita jadi nggak berharap banyak, tapi kita percaya banyak. Paham nggak sih? Misalnya, lu berdoa spesifik gitu kan, untuk menikahin seorang perempuan dengan namanya, umurnya, kecantikannya, segala macam lainnya. Lu akan kecewa ketika lu nggak dapet dia, karena emang takdir udah tertulis. Tapi yang indah dari takdir itu adalah Allah akan mudahkan kita menuju apa yang ditakdirkan dengan kita. Dan di antara kemudahan itu adalah kita akan mudah untuk terus berdoa. Kita kadang-kadang bingung gitu kan, untuk apa kalau udah ditakdirkan kita masih berdoa? Karena kita masih belum tahu siapa yang akan ditakdirkan untuk kita. Maksudnya kerjaan kita ntar apa, rezeki kita dari mana, anak kita berapa atau nggak punya anak, terus pasangan kita siapa. Hubungannya apa kita berdoa sama kita udah ditakdirkan gitu kan. Karena memang kita nggak penting tahu takdir itu apa. Allah aja. Tentang seberapa hebat Allah, ya Allah udah tahu duluan takdir kita. Tapi kita itu ditugaskan Allah untuk menyusun puzzle kisi-kisi. Akan kita masuk surga atau kita akan masuk neraka. Apakah kita bakal menikah dengan A atau B, punya anak atau tidak, dan lain-lainnya. Kayak misal, kalau misalnya kita ditakdirkan akan menikah dengan A, jalannya pasti mudah gitu kan. Dan doanya pun juga pasti mudah di hati kita doakan. Pokoknya intinya, berdoa itu harus dengan prioritas. Dan gue ingat ada nasihat, kalau kita berdoa itu ya cukupkan aja. Kalau nggak pengen anxiety, takut nggak terkabul, dan takut ternyata yang didoakan bukan takdirnya yang terbaik untuk berdoa, supaya kalian tinggal doa terus berusaha aja, udah nggak usah spesifik banget, ya itu lu doa apa-apa yang cukup Nabi udah lakukan, karena Nabi udah dijawab oleh Allah, apalagi kita yang berdoa. Contoh, gue berdoa untuk kehidupan dunia gue. Dulu Nabi Musa itu belum punya pekerjaan, pasangan, keturunan, sampai akhirnya diberikan semuanya karena doa apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Diulang-ulang. Oh, gue pas mau nikah sama istri gue, kayak gue doa terus supaya gue gak kehilangan siapa yang pengen gue nikahin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kalau ini doanya kita terjemahin per kata ya. Rabbi, Tuhanku, ini sungguh aku lima anzalta ilayya, dari segala hal yang kamu turunkanlah dari langit, min khairin, berupa kebaikan, fakir, miskin. Jadi kayak aku fakir, ya Allah, kayak dari semua kenikmatan di bumi ini aku nggak dapat apa-apa gitu. Dari segala yang kau lempar dari kenikmatan, aku mental gitu loh, nggak akurat langsung aku dapat. Jadi itu doa supaya kita minta anak, minta keluarga yang harmonis, minta pasangan, dan kerja. Terus juga kalau pengen hidup itu lancar, doa aja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita langsung minta, ya Allah, berikan kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan jauhkan dari api neraka. Selesai hidup kita kalau udah doa kayak gitu, cuy. Udah nggak usah doa yang lain lagi. Berdoa untuk orang tua itu harus jadi nomor satu. Jangan sampai kita jarang-jarang doa untuk orang tua. Bahkan bokap gue cerita, beliau di mobil lagi macet pun doanya untuk orang tua. Karena ketika kita minta ampunan untuk orang tua, kita juga minta ampunan untuk diri kita sendiri, dan kita juga mendoakan turunan kita. Itu yang harus kalian catat. Kalau kita doa untuk orang tua, ampunannya juga kita dapat, dan Allah akan berikan keberkahan itu ke keturunan kita juga. Allah berikan mereka al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai ya dari apa yang kita lakukan, dari kebaikan untuk keburukan. Kita mendoakan orang tua, Allah pasti berikan anak kita sebagai anak yang akan terus mendoakan kita. Makanya akan ada orang-orang yang nggak pernah tahu beramal, pernah buat apa di dunia, tiba-tiba kok ada segunung amal di akhirat. Ya Allah, ini siapa yang beramal kayak gini gitu. Aku pernah berbuat apa? Aku cuma orang yang 9 to 5, terus pulang-pulang tidur dan sholat 5 waktu aja, dan ngaji secukupnya. Ini adalah doa anakmu untuk kamu, istighfar anakmu untukmu. Kenapa disebutnya istighfar? Ya, doa untuk orang tua kan isinya istighfar. Kalian suka bingung, bang, doa istighfar untuk orang tua gimana caranya?
Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu istighfar. Rabbighfirli, istighfar artinya minta ampun. Ya Allah, ampuni aku. Itu udah istighfar. Wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Itu udah minta ampunan. Dan ketika kalian dan orang tua kalian dapat ampunan, rezeki kalian bakal lancar, hidup kalian bakal lancar. Karena dosa-dosa itu ketika kita belum memintakan Allah akan ampunan dari dosa-dosa ini, dia itu kayak apa sih istilahnya, kalau orang udah tua di jantungnya itu, di saluran darahnya dikasih cincin karena udah tersumbat. Kan aliran darah kita, ya gue bukan dokter ya, sorry ya, gue pakai bahasa anak kecil, misalnya kayak lu banyak makan minyak jahat atau apapun itu ya, kalau kalian taruh minyak di gelas, airnya kan nggak akan masuk sampai ke dasar gelas gitu, atau kebalik, minyak di atas atau air di bawah, nggak akan menyatu gitu loh. Dan makanan-makanan yang nggak sehat tuh kan bikin aliran darah kita tersumbat. Gitu pula kayak doa lu yang terkabul dan segala macam tersumbat sama dosa. Makanya ketika lu minta doa ampunan untuk orang tua yang sekaligus bakal lu dapet dan sekaligus bakal Allah berikan itu ke anak lu, ketika lu rezekikan anak, itu kayak pembersih dari aliran darah yang itu mengalirkan keberkahan hidup. Dan itu wow, hebat sekali. Bahkan gue pernah cerita itu kan tentang nasihat Syekh, dan gue teringat sampai sekarang. Makanya gue ketika gue berdoa, gue pastiin di awal doa, tengah doa, akhir doa, selain harus ada sholawat supaya makin terkabul, doa orang tua itu harus lebih dari 5 kali sehari. Kenapa dibilang durhaka 5 kali sehari? Karena 5 kali sehari berarti lu inget pas sholat doang. Bahkan kebanyakan kita nggak baca itu pas habis sholat. Dan pas sholat pun gue baca setiap sujud gue. Karena kan sujud itu bisa untuk berdoa ya, asalkan lu nggak berdoa lebih dari durasi imam itu sujud. Jadi kayak lu sujud, terus imamnya kayak Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, lu masih sujud doa. Jangan kayak gitu. Secukupnya aja lu doa selama imam masih sujud bareng lu. Dan masalah doa untuk orang tua ini gue jadi keinget ayat di surat At-Tur. Ayat yang gue nggak sangka gitu kan, kayak menceritakan seberapa banyak orang tua kita itu peduli sama kita, meski mereka nggak bercerita. Kan banyak orang tua yang nggak banyak ngomong sama anaknya, dan kita ngerasa kayak malah mereka yang durhaka sama anak. Ini kayak zaman kebalik banget, ada istilah durhaka sama anak. Kalau emang orang tua zolim sama anak, oke, gitu kan. Ada yang zolim sama anaknya, dan emang Allah perintahkan kita taat sama orang tua itu karena emang perintah Allah sebatas. Itu bukan karena kita harus sayang. Makanya gue punya temen yang udah mualaf, orang tuanya itu bikin keluarganya broken home, benci sama anaknya sendiri, tapi ketika minta uang baru datang orang tuanya. Sebelum mualaf dia males ketemu orang tuanya buat ngasih uang, tapi setelah mualaf dia belajar kasih uang. Gue bilang, bang, lu nggak apa ngasih uang ke yang orang tua yang kayak gini, kata dia. Kewajiban kita kan dari Allah. Gue nggak perlu sayang dia buat ngasih uang, yang penting dia butuh uang, gue kasih uang. Gue jadi inget ayat di At-Tur yang bunyinya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Jadi ayat ini tuh ngomongin tentang orang yang beriman di hari kiamat nanti, di surga bahkan, itu akan saling bertemu dengan keturunannya, dari garis keturunan awal yang mu'alaf atau yang udah beriman sampai keturunan akhir yang mu'alaf. Siapa ini? Oh, kakeknya kakekku. Oh, kakeknya kakekku. Kita akan saling ketemu mereka. Kita akan saling melihat mereka, dan kita nggak sangka-sangka ternyata keimanan itu akan menyetarakan kita di satu derajat yang sama. Waladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi ketika yang beriman itu dari kakek ke-1 sampai anak ke-12 misalnya, turunan ke-12. 12-12-nya lapisan keturunan ini, mereka kan keimanannya beda-beda. Kadang kakek nggak seberiman kita karena ilmu lebih terasa di zaman sekarang dengan sosial media. Atau anak nggak seberiman kakek karena sosial media bikin ilmu itu jadi hal yang murah, nggak mau dicari lagi ke majelis. Akhirnya ada kesenjangan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah bikin derajat mereka semua itu sama, di derajat yang paling tinggi. Jadi kalau ada kakek lo yang paling soleh, dan lu masih beriman sampai keturunan 12, dan semuanya masuk surga. Ketika masuk surga, Allah samakan tanpa dikurang-kurangi atau tanpa ada perbedaan sedikit pun. Dan kalian bertemu di derajat yang paling tinggi. Kalau kakek kalian punya kakek atau nenek yang mereka itu di surga Firdaus, dan kalian nggak dapat surga Firdaus, kalian bakal temuin keluarga kalian, keluarga besar kalian, sampai ke keturunan 12 tadi, semua di surga Firdaus. Wow. Makanya gue jadi mandang doa untuk orang tua itu lebih besar dari sekedar doa rutinitas yang diajarin pas TK. Tapi apa? Tapi sebuah target yang tertinggi. Karena lu nggak tahu keimanan lu itu akan mencapai batas surga Firdaus atau enggak, dan anak lu bakal atau enggak. Kita cuma punya tugas, kita mengajarkan mereka ibadah dan tauhid dan fikih dan lain-lainnya, dan kita pun juga berusaha beriman. Tapi kadang-kadang kita tahu kayak ada zaman yang mereka lebih mudah ibadahnya. Bahkan ada orang tua kita yang lingkungan mereka lebih mendukung. Tapi kita berusaha
Dan jangan sampai kita nggak doakan orang tua. Kenapa? Karena ketika mereka dapat ampunan penuh dari doa-doa kita, dan mereka udah lebih beriman daripada kita, dapat ampunan penuh, ketika mereka dapat surga yang tertinggi karena doa-doa kita juga, kita pun bakal ketarik sama mereka. Dan anak kita pun juga Allah akan berikan keberkahannya ngalir ke anak kita dengan apa? Allah bikin mereka mudah juga berdoa untuk kita, dan Allah bikin anak kita pun juga mudah untuk taat sama kita dan untuk jadi anak-anak yang soleh. Jadi doa untuk orang tua itu lebih dari sekedar minta ampunan untuk mereka, tapi ampunan untuk lu juga, dan ampunan untuk anak lu, dan berkahnya itu bikin anak lu pun juga akan minta ampunan kepada Allah untuk lu sebagai orang tuanya. Itu adalah doa yang kayak rantai yang gak putus gitu loh. Kayak gear motor, muter terus, bunyi terus, gitu kan, gak akan ada yang putus. Dan manfaatnya itu akan dirasain sampai keturunan-keturunan berikutnya. Dan endingnya, outputnya apa? Tujuan akhirnya, sampai lu disamain derajatnya bersama di antara orang tua lu atau anak lu yang mereka tinggal di surga yang paling tinggi di akhirat nanti. Sampai jumpa. Kalau kalian lagi di jalan nonton ini, dengerin ini kayak podcast, atau kalian lagi dimanapun, kasih tahu keluarga kalian supaya subscribe. Bilang ke keluarga kalian, ini video bagus banget, subscribe dong. Habis itu kalian tonton sampai habis video-video gue yang lainnya. Sampai jumpa di Ramadan berikutnya. Tapi gue gak akan hilang setelah Ramadan ini berakhir. Dimanapun kalian berada, sekarang juga doa ya untuk ampunan orang tua kalian. Karena dengan doa tersebut, hidup kalian pun akan Allah berikan banyak keberkahan. Dadah. Assalamualaikum. Kita nggak dapat jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang. Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2. Istri 2. Istri 2. Ini sih, Muat buat 3 orang berarti. buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.